Tuhan Yang Maha Esa. Asini roh hamani umum dohok name na siat debata amata, doa sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom, tapi parhorasan manugut madihita, damang dainang, dongan nahina holongan jalan api nasupasun itu harta Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam saat teduh kita pagi hari ini, tertulis dalam Matius 23 ayat 28, yang menjadi pelita bagi kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tongon songoni hamu, tigor hamu idauni halak sia duru, ala yang budi bagasan go pangi sahir dohamu dohot naso uhum. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah kisah tentang seorang perempuan yang hendak menyeberangi sebuah jembatan. Jembatan ini sudah tua dan goyah. Terlihat sangat tidak aman. Akan tetapi, dia harus menyeberanginya untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Jadi sambil menyeberang, dia berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, jika Engkau berkenan menyeberangkan aku dengan selamat melewati jembatan ini, aku akan memasukkan 5 juta ke dalam kotak persembahan. Lalu dia mulai melangkah melewati jembatan ini, dan jembatan itu terlihat tidak goyah sampai titik itu. Demikianlah ketika dia sudah hampir setengah jalan, dia mendapati bahwa mungkin saja dia bisa melewati jembatan itu tanpa meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu dia menyesali janjinya untuk memberikan persembahan 5 juta itu kepada Tuhan. Karena itu, dia mulai menyesali, dia bukanlah orang kaya, dia memutuskan untuk menurunkan nilai janjinya. Lalu dia berkata, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku kan bukanlah orang kaya. Dan lagi pula jembatan ini tampaknya tidak begitu rapuh. Kurasa Engkau tidak keberatan kalau aku hanya akan mempersembahkan 3 juta. Lalu ketika ia melangkah lagi, jembatan itu mulai bergoyang dan mulai miring. Perempuan ini menjadi ketakutan dan berkata, Tuhan, ya Tuhan, aku hanya bercanda. Janganlah marah padaku. Aku akan mempersembahkan tetap 5 juta jika Engkau berkenan menyeberangkan aku dengan aman. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kedengaran sedikit lucu, tetapi apa yang mau ditunjukkan oleh kisah ini mengenai watak manusia? Perilaku manusia yang sangat munafik. Di suatu saat dia berkata, aku akan mempersembahkan segini. Dalam suatu saat berikutnya dia berkata, aku akan menjadi 5 juta. Lalu kembali menjadi 3 juta, bergantung pada situasinya. Dia seperti sedang tawar-menawar dengan Allah. Seringkali kita mendapati orang-orang melakukan hal yang semacam ini terhadap Allah. Kita seringkali juga berlaku seperti ini. Menurut orang itu, berapa besarkah nilai nyawanya? Apakah nyawa hanya berharga 5 juta? Kalau jembatan itu runtuh, mungkin Allah hanya akan merugi sebesar 5 juta. Ini bukan suatu kerugian besar bagi Allah. Namun perempuan ini akan kehilangan segalanya. Apa artinya? Artinya ketika ingin mendapatkan yang terbaik dari Allah, sementara kita hanya mau memberikan yang sedikit, mungkin buatnya bukanlah arti yang seperti itu. Sikap kita terhadap Allah selalu seperti ini. Bagaimana supaya saya bisa mendapatkan yang terbaik dari Allah dan memberi sesedikit mungkin kepadanya? Hal inilah sudah tertanam kuat dalam mentalitas manusia. Kisah ini juga memberitahu kita tentang akar kemunafikan. Bahwa akar kemunafikan adalah keegoisan dan sikap mengutamakan diri sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, tidak ada seorang pun yang menyukai orang munafik. Bahkan orang munafik sendiri pun tidak suka orang munafik. Orang munafik adalah seorang yang mengatakan sesuatu tetapi kemudian melakukan hal yang berbeda dengan yang dia katakan tersebut. Orang-orang semacam ini menghakimi orang-orang lain tentang hal-hal yang mereka lakukan, tetapi kemudian di tempat lain mereka melakukan hal yang sama persis yang mereka katakan tidak seharusnya kamu lakukan. Itulah orang munafik. Tidak ada seorang pun yang menyukai orang munafik, ya kan? Saudara-saudara yang kekasih, mungkin kita masih mengingat di bulan April tahun lalu, 2018 lalu, yang meluncurkan sebuah sedan bermuka 2 di Bandung. Di bagian belakang dimodifikasi persis seperti moncong mobil yang dibersetir. Mobil ini unik dan dirancang oleh seorang yang bernama Rudi Gunawan dan Bully Rizky. Karena sangat membahayakan orang lain,
maka tentu saja mobil ini ditilang dan dilarang beroperasi di jalan. Saudara-saudara kekasih, lebih berbahaya lagi bila yang bermuka dua adalah manusia, karena akibat dan dampak yang ditimbulkan bisa lebih fatal karena dapat menyesatkan banyak orang. Itulah kemunafikan. Saudara-saudara kekasih dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, istilah munafik mengacu kepada seorang aktor. Ketika kamu sedang menonton drama, para pemerannya adalah orang-orang yang munafik dalam arti bahwa mereka berpura-pura menjadi orang lain, seperti halnya memakai topeng. Seorang munafik adalah seorang yang sedang beradegan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan diri mereka. Di dalam pasal kita, Matius 23 ini, berisikan tentang kecaman Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa mereka dikecam? Karena hidup mereka dalam kemunafikan. Artinya, hidup mereka penuh kepalsuan. Apa yang tampak dari luar berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Tahu kebenaran firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya. Bahkan perbuatan mereka jauh menyimpang dari apa yang mereka ajarkan kepada orang lain. Memakai atribut keagamaan tetapi mempertontonkan perilaku yang jauh dari terpuji menjadi tontonan yang mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Berlaku kasar, menunjukkan sikap penuh kebencian dan kekerasan tanpa segan, bahkan tidak jarang pula sambil menyebut-nyebut nama Tuhan. Mutlaknya, keputusan mereka bahkan lebih wewenang daripada Tuhan sendiri. Seolah mereka yang maha tahu, maha berhak untuk memutuskan apapun. Sikap seperti inilah sudah biasa kita lihat di berbagai media sosial atau berbagai media atau bahkan secara langsung di jalanan. Tapi adalah salah apabila kita mengira bahwa itu cuma terjadi di luar sana. Orang-orang percaya pun, kita pun, orang-orang Kristen pun banyak menunjukkan sikap bertolak belakang dalam berbagai rupa. Hari Minggu pergi berlaku seolah sangat rohani dan suci, badiai daun. Pintar mengutip firman Tuhan, bibir penuh berkat ketika bersalaman dengan orang lain. Tetapi begitu ibadah selesai, sikap itu pun kemudian berakhir. Majikan kembali memperlakukan pembantu tanpa kasih. Di kantor pimpinan berlaku semena-mena terhadap bawahan. Atau kembali menjalankan bisnis penuh dengan cara-cara kotor dan sebagainya. Seorang teman menjadi malas beribadah karena melihat langsung perilaku-perilaku yang tidak terpuji ini di kantornya setiap hari. Mereka selalu berdoa pagi di kantor, tapi setelah kembali melakukan bisnis yang tidak jujur. Katanya sambil tersenyum sinis. Yang mengejutkan, ia berkata bahwa sebagian daripada pimpinan di kantornya adalah hamba-hamba Tuhan yang setiap minggunya melayani di gerejanya. Kalau sudah seperti itu, buat apa kita ke gereja? Toh orang-orang munafik ini ada di sana. Katanya lagi, orang-orang yang bersikap munafik bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain yang menghambat orang untuk melihat pribadi Kristus secara benar. Istilah orang munafik ini pun dipakai Kristus untuk mengacu kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menunjukkan perilaku sama. Saudara-saudara kekasih, sikap munafik adalah suatu sikap di mana seorang menutupi kekurangannya atau kesalahannya dengan cara yang licik dan tertutup. Di hadapan banyak orang mereka baik, ramah, sok rohani dan saleh. Padahal apa yang di dalam hati mereka sangat bertolak belakang. Bahkan motivasi mereka tidak benar. Seperti yang tertulis dalam ayat 5. Semua pekerjaan mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang lain. Asa diberekalak na burjo di bana hape di bagasar rohana buha. Sibulisor do di bagasar rohana. Tidak ada kasih mendasari pelayanan mereka. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani dengan harapan beroleh pujian dan sanjungan dari orang lain. Sehingga Tuhan Yesus memberi nasihat di ayat yang ketiga berkata, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kamu turuti perbuatan mereka karena mereka yang mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudara yang kekasih, orang yang munafik digambarkan seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat yang ke-27. Di luar tampak putih dan menarik, tetapi di dalamnya busuk. Tanpa disadari, sifat munafik ini telah mendarah daging dalam kehidupan orang percaya. Untuk itu, kita perlu dimurnikan dari berbagai macam kemunafikan, supaya apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan.
Adapun sifat munafik antara lain ingin dipuji, ingin dihormati orang lain, suka berpura-pura baik dan suka mencari kesalahan orang lain. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 5-13 mengatakan, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Jika ada kemunafikan dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan menjadi sia-sia. Saudara-saudara yang kekasih, ada banyak orang munafik yang dicatat dalam Alkitab, yang kehidupannya seperti orang saleh, namun tidak mencerminkan sebagai pribadi seorang Kristen. Alkitab menuliskan dalam Matius 6 ayat 5 berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan duanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Saudara-saudara kekasih, Alkitab mencatat banyak orang-orang saleh, orang-orang percaya dalam hidupnya, hidup dalam kemunafikan. Contoh saja orang Farisi dalam nas kita. Mereka disiplin dalam menjalankan dan memberikan persembahan, rajin berdoa dan cerdas dalam pemahaman Alkitab. Jika dilihat dari luar, orang-orang ini nampak seperti yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan, Yesus pernah berkata dalam Matius 15 ayat yang ke-8-9 berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Ayat ini merupakan kritikan Yesus terhadap ahli-ahli agama pada saat itu, dan juga itu menjadi kritikan Yesus bagi kita orang-orang percaya saat ini. Penting buat kita untuk mengingat bahwa Allah tidak hanya melihat perbuatan kita saja, namun juga memahami apa yang kita pikirkan. Mazmur 139 ayat 4 berkata, "Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan." Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Orang-orang yang bersikap munafik bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain dan menghambat orang lain untuk melihat pribadi Kristus secara benar. Tuhan sudah mengetahui apa yang kita pikirkan, bahkan sebelum kita melakukan hal tersebut. Saudara-saudara yang kekasih, buanglah segala kemunafikan dan mari kita berusaha belajar hidup benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Mari kita periksa diri kita hari ini. Jika kita masih mendapati sikap-sikap munafik meski sedikit saja, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Kemunafikan hanya akan membawa kehancuran, menutup pintu berkat, dan menutup pintu menuju keselamatan. Kemunafikan menghambat pertumbuhan rohani kita. 1 Petrus 2 ayat 1-2 berkata, "Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air yang susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Tuhan Yesus memberkati. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang. Lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.